Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 511, Kota Neo sebagai mahar. Perang ini merupakan perang yang tanpa mesiu. Namun, tekanan yang ada dan krisis ekonomi yang terjadi setara dengan kepanikan pada perang asli. Grup Nagasan bergabung dengan Kamar Dagang Kota Neo. Mereka menunjukkan kekuasaan mereka di Kota Neo dan menyerang Maple Rain Real Estate di seluruh sisi. Akan tetapi, Maple Rain Real Estate yang masih merupakan perusahaan baru, malah tidak merasa takut sedikit pun. Mereka bergabung dengan beberapa perusahaan besar untuk melawan grup Nagasan. Kedua belah pihak berperang harga dan pasar saham. Mereka saling menyerang jaringan inti satu sama lain. Keduanya menggunakan berbagai cara. Kota Neo seperti sebuah perahu kecil di badai yang terus dihancurkan oleh kedua belah pihak. Pada hari pertama, produk yang sama mendadak melonjak sebesar 10 kali lipat. Pada hari kedua, produk tersebut malah menjadi tidak berharga. Pada hari ketiga, harganya lagi-lagi melonjak sebesar 10 kali lipat. Nilai saham kedua belah pihak juga bisa mendadak tinggi dan rendah, sangat tidak stabil. Situasi seperti ini sangat menarik perhatian orang-orang yang berada di atas. Tanpa bisa dihindari, mereka harus mengadakan rapat bersama grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate. Namun, kedua belah pihak langsung menolak. Mereka memasuki fase perkelahian terakhir. Arvin dari grup Nagasan secara pribadi turun tangan dan memimpin Kamar Dagang Kota Neo untuk terus menyerang. Sedangkan Valentino duduk di balik Maple Rain Real Estate menuntun karyawan-karyawannya untuk melawan grup Nagasan. Pada hari pertama, grup Nagasan dan 10 lebih anggota Kamar Dagang Kota Neo bergabung menyerang Maple Rain Real Estate. Sedangkan Valentino mengutus Black Tiger Security, pusat kebugaran Maple Dawn dan keluarga cendana Kota Neo untuk mendukung Maple Rain Real Estate. Pada hari kedua, grup Nagasan mengumpulkan lebih dari setengah karyawannya lagi untuk menyerang lebih ganas dan cepat. Maple Rain Real Estate agak kewalahan sehingga pasar saham mereka turun. Valentino pun menggunakan kartu keduanya. Grup Laki dan grup Kusuma dengan sigap beraksi dan juga mendukung Maple Rain Real Estate. Ditambah dengan dukungan dari dua keluarga besar, kedua belah pihak lagi-lagi memasuki pertarungan sengit. Awalnya, kedua belah pihak tidak menyerang secara langsung. Setelah mereka menggunakan satu demi satu kartu mereka, perang mereka pun menjadi besar. Sejak Maple Rain Real Estate berdiri, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan lawan yang kuat. Grup Nagasan juga sangat terkejut, kekuatan Maple Rain Real Estate jauh di luar dugaan mereka. Sebenarnya grup Nagasan telah mempersiapkan diri kalau keluarga Wijaya dari kota Kamar akan bertindak. Akan tetapi, setelah mereka berperang selama 3 hari, keluarga Wijaya dari kota Kamar sama sekali tidak ada niat untuk ikut campur. Hal ini semakin membuat grup Nagasan kaget. Tanpa dukungan keluarga Wijaya, Maple Rain Real Estate masih bisa bersaing dengan grup Nagasan. Ditambah dengan 3 keluarga besar kota Neo yang mendukung Maple Rain Real Estate, itu semakin mempersulit grup Nagasan. Ketiga keluarga besar ini mungkin tidak amat kaya, tapi sebagai keluarga lama yang telah menetap di kota Neo, koneksi dan informasi dari orang dalam mereka tidak boleh diremehkan. Ketika 3 keluarga besar beserta beberapa perusahaan kota Neo bergabung dengan Maple Rain Real Estate, tanpa bantuan keluarga Wijaya pun, Maple Rain Real Estate dapat bersaing dengan grup Nagasan. Banyak perusahaan lain kota Neo yang awalnya ingin tetap dalam posisi netral juga terlibat dalam kekacauan ini. Bagaimanapun juga, perang dagang ini benar-benar terlalu besar. Perusahaan manapun tidak bisa menghindar kecuali kamu bukan di kota Neo. Selama kamu di kota Neo, situasi parah seperti ini pasti akan memaksa orang untuk terjerat dalam perang ini dan membuat pilihan. Valentino dan grup Nagasan merasa kagum dengan satu sama lain karena pihak lain sangat kuat. Mereka juga memiliki keinginan untuk menaklukkan lawan mereka. Setelah perang dagang selama 3 hari, kedua belah pihak sudah kelelahan. Terlebih lagi, kedua belah pihak sepertinya telah mencapai suatu persetujuan. Maple Rain Real Estate tidak menggunakan kekuatan keluarga Wijaya, grup Nagasan juga tidak menggunakan kekuatan luar negeri. Keduanya berperang dagang di kota Neo dengan kekuatan masing-masing. Ada orang yang merasa curiga, tapi ada yang merasa perang dagang seperti ini baru berarti karena kedua belah pihak memiliki standar sendiri. Masalah kota Neo adalah masalah kota Neo, ia tidak memerlukan campur tangan kekuatan luar kota. Jadi, bukan hanya rakyat kota Neo, bahkan kedua belah pihak yang bertarung satu sama lain sebenarnya merasa agak kagum kepada lawan mereka. Setelah 3 hari berlalu, keduanya seperti telah mencapai suatu perjanjian. Pada saat yang sama, keduanya berhenti berperang untuk sementara.
Orang yang tidak tahu apa-apa mengira grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate telah mencapai suatu kesepakatan dan tidak lanjut berperang lagi. Namun, Valentino dan grup Nagasan tahu kalau mereka berdua hanya sedang beristirahat. Setelah mereka selesai beristirahat, sepertinya akan terjadi perang dagang yang jauh lebih menakutkan. Walaupun itu akan melelahkan, juga tidak bisa dihindari. Satu ingin mempertahankan kedudukannya, satu lagi ingin menggantikan pihak lain. Hal ini tidak memungkinkan mereka untuk berdamai. Di ruang tamu keluarga Kusuma, melalui ponselnya, Valentino sudah menyusun rencana selanjutnya. Setelah dia meletakkan ponselnya, dia bersandar ke sofa karena merasa sedikit lelah. Setelah keheningan ini, kekacauan berikutnya akan jauh lebih parah. Maka itu, para karyawan boleh beristirahat, tapi Valentino yang sebagai orang penting di balik layar tidak dapat beristirahat sedetik pun. Valentino menghela napas panjang, lalu dia memijit pelipisnya. Selama 3 hari ini, Valentino merasa sangat tegang. Sekarang dia tiba-tiba dapat bersantai, tapi malah merasa semakin letih. Walaupun Valentino tidak berdiri di barisan depan perang dagang, sebagai orang yang duduk di balik layar, dia tidak hanya menuntun karyawannya, tapi juga perlu memperhatikan pengaturannya secara keseluruhan. Kemudian, sesuai dengan situasi, dia akan menggunakan kartu as di tangannya satu demi satu. Momen ini yang tidak mengizinkan Valentino untuk bersantai sedikit pun benar-benar membuatnya kelelahan. Angel mengambil secangkir teh lalu meletakkannya di hadapan Valentino. Dia berkata dengan bingung. Valentino, selama beberapa hari ini jelas-jelas kami dan Direktur Hendrik yang sibuk melawan grup Nagasan, tapi kenapa sepertinya kamu terlihat lebih lelah dari kami? Valentino hanya tersenyum tanpa memberikan penjelasan. Hari ulang tahun Angel sudah semakin dekat. Saat hari itu tiba, Angel akan mengerti akhir-akhir ini apa yang telah dilakukan Valentino. Begitu grup Nagasan dihancurkan, tidak ada orang di kota Neo yang bisa bersaing dengan Valentino lagi. Saat itu tiba, satu kota Neo akan menjadi milik Valentino seorang lalu dia dapat memberikan kota ini kepada Angel. Apa yang hebat dengan mahar sebesar 10 miliar? Sebaliknya, Valentino akan memberikan kota Neo kepada Angel sebagai mahar. Setelah Valentino menjadi penguasa kota Neo, dia akan memberikan Angel kota tersebut sebagai mahar. Begitu dalamlah perasaannya kepada istrinya. Setelah Angel melirik Valentino sekilas, dia bertanya, "Oh ya, Valentino, apakah besok kamu punya waktu?" "Besok seharusnya ada." "Kenapa?" Valentino berpikir sejenak. Kini Hendrik dan lainnya sudah memasuki jalur yang benar. Mereka juga sudah terbiasa melawan grup Nagasan. Walaupun grup Nagasan tiba-tiba bertindak, Hendrik mereka juga tidak akan terkejut dan panik. "Ibu bilang dia sudah melihat tanggal dan besok cocok untuk pindah rumah. Jadi besok dia ingin pindah masuk ke villa." Ketika Angel mengatakan ini, dia merasa sedikit tidak enak hati. Valentino tanpa ragu menolak. "Aku tidak mau." Angel tercengang. Awalnya dia mengira setelah dia yang mengungkitnya, Valentino pasti akan setuju. Bagaimanapun juga, ini merupakan hal baik. Jadi, Angel benar-benar tidak menyangka ternyata Valentino akan bersikap sekeras kepala ini dan langsung menolaknya. Kenapa?" Angel menyisir sebagian rambutnya ke balik telinga sambil menatap Valentino dengan bingung. "Aku beli rumah baru untuk menyelesaikan masalah kita kekurangan kamar, tapi ibumu bilang setelah kita pindah rumah pun, dia tidak memperbolehkan kita tidur sekamar. Kalau begitu, untuk apa aku menghabiskan waktu buat pindah rumah?" Kata Valentino. Bab 512, Mary mengalah. Angel terdiam beberapa saat, dia tidak menemukan kata yang tepat untuk diucapkan. "Kita boleh membahas masalah ini dengan ibu," ujar Angel setelah memikirkan sebentar. Valentino langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Masalah ini tidak perlu dibahas lagi." "Bam!" Mary yang menguping di belakang pintu kamar, dia langsung membuka pintu dan berjalan ke ruang tamu. "Valentino, apa maksudmu? Kamu pakai masalah ini mengancam aku?" teriak Mary terhadap Valentino. Valentino sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan Mary, dia berkata dengan datar. "Inilah maksudku. Villa itu adalah milikku, jadi aku yang memutuskan semuanya di sana," ujar Valentino dengan nada yang tegas. "Kamu?" Melihat sikap Valentino yang begitu keras, Mary menggertakkan giginya dengan kuat. Beberapa waktu ini, sikap Valentino semakin sombong, ini membuat Mary sangat marah. "Kamu yang memutuskan semuanya? Aku belum mati. Jadi, semuanya harus menuruti perintahku," teriak Mary. "Kalau begitu, kamu beli villa sendiri saja."
Ujar Valentino dengan senyuman sinis. Kamu! Kamu! Saat mengucapkannya, seluruh tubuh Mary bergetar, terutama tangan yang sedang menunjuk ke arah Valentino. Kini, Angel sangat tidak berdaya. Dia berdiri di pihak manapun tetap salah. Jadi, dia hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Valentino, aku beritahu kamu. Kamu jangan harap untuk satu kamar dengan Angel. Kamu juga jangan harap menjadi kepala keluarga ini. Aku tidak mau tinggal di villa ini lagi. Ujar Mary dengan penuh amarah, lalu kembali ke kamarnya. Ibu, bukankah kamu sudah beritahu teman dan kerabatmu? Ujar Angel. Mary tercengang setelah mendengarnya. Dia menghentikan langkah kakinya. Perasaannya sekarang sangat ragu. Aku bisa saja beritahu mereka untuk tidak perlu datang. Ujar Mary dengan tatapan dingin sambil menatap Valentino. Valentino duduk di sofa memainkan ponsel. Dia sama sekali tidak memedulikan Mary. Beberapa hari lalu, kamu beritahu teman-temanmu tentang pindah rumah. Kamu bahkan mengunggah di media sosial 3 kali sehari hingga begitu heboh. Siapa yang tidak tahu kalau kita pindah ke rumah yang besar? Sekarang, kamu malah mau beritahu mereka untuk tidak perlu datang? Kamu yang hubungi mereka saja. Aku tidak sanggup mempermalukan diri sendiri. Ujar David dari dalam kamar. Mary langsung menolehkan kepala, menatap David dengan penuh amarah. David juga tidak memedulikannya. Dia langsung berjalan ke kamar mandi. Saat ini, Mary merasa tidak ada satu orang pun yang mendukungnya di rumah ini. Hal ini membuatnya merasa posisi dia di rumah ini sedang terancam hingga menjadi semakin marah. Namun, dia memang sudah memberitahu semua orang tentang masalah pindahan rumah. Jadi, sangat memalukan kalau sekarang menelpon semua teman dan kerabat untuk membatalkan semua rencana itu. Valentino, aku setuju. Besok kita pindah. Mary meragukan sesaat, dia terpaksa mengalah dalam hal ini. Iya. Jawab Valentino tanpa menolehkan kepalanya. Angel merasa ingin tertawa saat melihat kondisi Mary dikekang oleh Valentino. Namun, dia menahan tawaannya saat melihat ekspresi Mary yang penuh amarah. Namun, Angel diam-diam mengacungkan jempol kepada Valentino. Selama ini, tidak hanya Angel dan Jenny berdua, bahkan David juga tidak berani melawan Mary. Mary di rumah ini seperti diktator, semua orang harus menurutinya. Jadi, Angel sangat terharu melihat dia mengalah karena dikekang Valentino. Keesokan harinya, di area villa perumahan di Jing Oriental. Hari ini, area villa perumahan di Jing Oriental sedikit berbeda dengan biasanya. Bagaimanapun juga ini adalah area orang kaya, semuanya adalah orang yang berkedudukan tinggi, kemudian tidak ada banyak acara seperti perumahan pada umumnya, jadi biasanya mereka jarang berkomunikasi. Namun, hari ini perumahan di Jing Oriental tiba-tiba menjadi sangat ramai. Pemilik villa pusat seharga 200 miliaran segera datang. Kabar berita ini baru disebarkan, langsung menggemparkan seluruh penghuni villa perumahan di Jing Oriental. Orang kaya apapun di area villa ini tidak bisa dibandingkan dengan tokoh besar yang bisa mengeluarkan 200 miliar dengan gampang. Bahkan kalau mereka dapat berkenalan dengan tokoh besar seperti ini, itu dapat membantu perusahaan mereka. Jadi, kebanyakan penghuni yang menerima kabar ini, semuanya langsung menuju ke villa pusat. Mereka semua ingin menyambut orang misterius ini dan mencoba untuk berteman, setidaknya harus mengenalnya. Di saat ini, Mary dan David berdiri di depan villa dengan senyuman lebar dan pakaian formal. David berpakaian setelan jas seperti pebisnis sukses. Mary kelihatan sangat mewah, dia memakai gaun pesta yang dipakai saat acara tahunan keluarga Kusuma dan segala macam barang mewah yang dibeli Valentino sebelumnya. Sementara itu, Valentino dan Angel malah sedang menyibukkan yang lain di villa. Tujuan utamanya adalah Valentino ingin membawa Angel melihat-lihat kamar baru, karena dia juga pertama kali ke sini. Mereka sudah beritahu Satpam untuk mengizinkan masuk bagi tamu yang bilang menghadiri acara pindahan keluarga Kusuma. Bahkan, masih ada pengawal khusus yang bertanggung jawab mengantarkan mereka ke villa pusat. Semua kerabat dan teman Mary juga diundang datang ke villa. Tidak lama kemudian, semua teman dan kerabat ini langsung berkumpul di area villa pusat. Astaga! Mary, aku tidak sedang bermimpi, kan? Ini rumahmu? Astaga! Awalnya aku kira Mary hanya pindah ke rumah yang lebih luas saja. Aku tidak menyangka kamu pindah ke villa. Villa ini bahkan di perumahan di Jing Oriental. Astaga! Apa kalian menang undian? Meskipun menang undian, tidak mungkin sebanyak ini juga, kan? Teman dan kerabat yang diundang Mary terkejut hingga melongo. Dilanjutkan lagi ke parkiran di samping gerbang villa. Mobil Bentley Malsen yang dibuat khusus lebih panjang, membuat orang semakin terkejut.
Berhubungan Rolls-Royce Phantom milik Valentino sedang direparasi, jadi Mary tidak memamerkannya di sana. Kini, Mary sangat bahagia mendengar pujian dari orang-orang. Dia berpura-pura untuk merendah, tapi ekspresi arogan di wajahnya malah terlihat sangat jelas. Sekarang Angel sudah menjadi CEO grup Kusuma. Setidaknya kami harus pindah ke rumah yang lebih luas, kan? Ujar Mary. Kata-kata ini akan menjadi masalah besar kalau kedengaran oleh Bobby dan lainnya. Namun, hari ini Mary tidak mengundang keluarga Kusuma sama sekali, jadi dia juga tidak memedulikannya. Mary, maksudmu Angel yang beli villa ini? Hebat sekali. Angel memang sangat pintar sejak kecil. Dulu aku sudah pernah bilang, anak ini akan sukses saat dewasa. Sayangnya dia menikah dengan seorang pecundang. Kalau tidak, dia pasti akan lebih sukses dari sekarang. Mary dengan arogan berkata, tentu saja. Ini villa yang dibeli oleh Angel. Bab 513. Apa villa ini memang milikmu? David tertegun sesaat, dia juga tidak berani mengatakan apapun, jadi dia hanya diam. Macam-macam kerabat Angel, bahkan mantan rekan kerja Mary dan tetangga lama Mary juga sangat terkejut. Meskipun mereka tidak tahu harga villa ini, hanya melihat villa yang begitu luas sebagai pemandangan indah seperti surga saja sudah membuat mereka tidak bisa tenang. Ini bukan lagi kaya, tapi sultan. Wah! Perumahan di Jing Oriental kedatangan tamu paling terhormat ya? Selamat datang. Selamat datang. Semua penghuni kaya di area perumahan di Jing Oriental menggunakan kesempatan ini untuk menyapa mereka. Dilihat dari cara berpakaian dan cara berbicara mereka, tahu kalau mereka bukan orang biasa. Hal ini membuat semua teman dan kerabat Mary semakin terkejut. Mereka semua mengira ini adalah teman Mary. Mengenal begitu banyak orang kaya juga membuktikan bahwa identitas Mary cukup hebat. Mary sangat bangga karena tersanjung oleh kata-kata mereka, tapi ekspresinya tetap sangat arogan. Setelah itu, dia mengundang mereka semua berjalan masuk ke villa. Hari ini aku mengundang koki dari hotel bintang 5 terkenal di kota Neo. Semoga kalian semua menyukainya. Ujar Mary sambil tersenyum. Semua orang melambaikan tangan dengan sungkan, kemudian mereka masuk ke dalam villa, menikmati keindahan di dalam villa. Mary dan David tetap menyambut tamu di luar pintu. Villa ini jelas-jelas milik Valentino. Kenapa kamu bilang punya Angel? Dari mana Angel punya uang sebanyak itu? Lagi pula, kalau omonganmu didengar kakak dan lainnya, mereka pasti akan mencurigai Angel menggelapkan uang perusahaan. Setelah semua orang masuk ke dalam villa, David langsung menatap Mary dengan penuh amarah. Kamu tahu apa? Kalau aku tidak berkata begitu, kelak bagaimana aku merebut villa ini? Aku mau memberitahu semua orang kalau villa ini dibeli oleh keluarga Kusuma, bukan milik Valentino. Aku juga tidak mengundang satupun dari keluarga Kusuma, jadi kamu santai saja. Mary sama sekali tidak memedulikan omongan David, malah merasa senang dengan angan-angannya. Nanti, kalaupun Valentino cerai dengan Angel, villa ini juga akan menjadi miliknya. Namun, dilihat dari Valentino yang mencintai Angel setengah mati, dia tidak akan mengusir Angel, kan? Mary semakin bersemangat. Kamu terus berpura-pura saja. Ujar David sambil menolehkan kepalanya. Sekarang Mary sangat senang, jadi dia tidak keberatan dengan David. Di halaman villa, Valentino membawa Angel mengelilingi bagian dalam villa, membuat Angel sangat bahagia. Kamu suka, kan? Tanya Valentino sambil tersenyum. Angel menganggukkan kepala dan berkata, suka. Rasanya seperti sedang bermimpi. Angel tidak percaya bahwa suatu hari dia bisa tinggal di villa mewah seharga ratusan miliaran. Valentino tersenyum sambil berkata, aku bawa kamu lihat sesuatu lagi. Mereka berdua berjalan ke danau buatan di dalam halaman. Sepanjang jalan, semua tamu undangan menyapa Angel, tetapi mereka berpura-pura tidak melihat Valentino. Sekarang, Angel dan Valentino sudah tidak peduli. Terlalu melelahkan untuk hidup di bawah pandangan orang-orang. Air di danau buatan raksasa ini sangat jernih. Di pinggiran danau dipasangkan lantai anti-selip. Pada saat ini, di atas lantai anti-selip terdapat sesuatu yang ditutupi kain merah. Apa ini? Tanya Angel dengan terkejut. Valentino tidak mengatakan apapun. Dia maju beberapa langkah dan membuka kain merah itu. Setelah terbuka, Angel melihat sebuah piano putih di depan matanya. Piano cat putih terlihat sangat berkilau. Bentuk piano yang elegan dengan 88 tuts hitam putih membuat orang merasa nyaman saat melihatnya. Wah!
Angel tiba-tiba melebarkan matanya dan menutupi mulutnya dengan tangan. Kamu bilang ingin dengar aku bermain piano setiap hari, jadi aku memesan piano. Di belakangnya ada namamu juga. Valentino menarik Angel berjalan ke belakang piano. Tulisan Valentino Angel diukir di bagian belakang dengan metode laser. Angel sangat terharu, dia langsung memeluk Valentino. Angel sangat puas mendengarkan melodi yang barusan dimainkan oleh Valentino. Setelah itu, mereka berdua bersama-sama berjalan keluar villa dan hendak memanggil Mary dan David untuk kembali. Di depan gerbang villa. Saat Mary dan David sedang berbicara, lagi-lagi ada dua mobil yang datang bersamaan. Ayo lihat, siapa yang datang? Ujar Mary. Pintu mobil terbuka, seorang pemuda dengan ekspresi licik keluar dari mobil duluan. Mary terkejut, dia menyapa dengan refleks. Robert? Anak muda ini adalah Robert dari keluarga Kusuma. Bi Mary, kalian pindah ke rumah yang lebih besar. Kenapa kamu tidak mengundangku? Ujar Robert dengan nada menyindir. Mary belum sempat berbicara, pintu mobil terbuka lagi. Ada Bobby, Kiara, dan beberapa anggota keluarga Kusuma turun dari mobil. Mary mulai kebingungan karena dia tidak mengundang mereka. Dia langsung menolehkan kepalanya ke arah David. David langsung menjawab. Aku juga tidak mengundang mereka. Aku tidak tahu mereka tahu dari mana. David, kamu tidak mengundang kami datang di acara penting begini. Bukankah sedikit keterlaluan? Kalau bukan karena Mary mengunggahnya di sosial media, aku bahkan tidak tahu kalian pindah rumah. Bobby bersama anggota keluarga Kusuma berjalan kemari. Kak, sebenarnya aku mau beritahu kalian. David mengelus kepalanya dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mary mendengus dan berkata, kita semua adalah satu keluarga. Lagi pula, kalian juga akan datang kalau tidak diundang. Untuk apa menghabiskan pulsa? Bibi memang suka bercanda. Villa 200 miliar saja Bibi sanggup beli. Bagaimana mungkin kekurangan pulsa? Ujar Robert dengan nada sinis. Semua keluarga Kusuma ikut menertawakannya. Mereka tidak terkejut sama sekali. Mary mulai kebingungan. Seharusnya Bobby dan lainnya terkejut saat melihat villa sebesar ini. Kenapa sekarang ekspresi mereka kelihatannya sedang menertawakan dan menghina? Tidak terlihat terkejut? Seakan-akan keluarga mereka melakukan sesuatu yang konyol. Bi Mary, apa villa ini memang punya kalian? Kiara melirik sekilas villa ini. Awalnya masih sangat kagum, tapi dalam sesaat tatapan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Tentu saja punya kami. Kalau tidak, kenapa aku berdiri di sini? Ujar Mary. Melihat sikap Kiara yang tidak sopan, Mary juga tidak berencana bersikap baik padanya. Belum tentu. Lihatlah Bentley ini. Ujar Robert sambil menunjuk Bentley Malsen di depan gerbang. Lanjut. Temanku punya bisnis ini. Aku bisa menyewa 1 hari dengan membayar 2 juta saja. Lalu, karena aku menyetir mobil Bentley, apakah aku bilang itu milikku? Ujar Robert dengan nada yang aneh. Bab 514. Siapa orang bodoh? Mary akhirnya paham maksud Robert. Dia langsung menatapnya dengan dingin sambil berkata, maksudmu, ini villa sewaan? Bi Mary, aku tidak berkata begitu. Hanya saja, aku sampai sekarang belum pernah melihat bentuk sertifikat rumah villa 200 miliar. Bagaimana kalau kamu menunjukkan kepada kita? Ujar Robert sambil berdeham. Iya. Aku juga ingin melihatnya. Semua orang ingin melihat sertifikat rumah villa seharga 200 miliaran. Apakah berlapis emas? Semua keluarga Kusuma tertawa nada sindiran. Mary merasa kebingungan. Dia mana bisa menunjukkan sertifikat rumah? Sekarang dia masih belum tahu Valentino beli rumah ini atau tidak. Dia bahkan tidak tahu Valentino punya sertifikat rumah atau tidak. Dari mana dia ambil sertifikat rumah? Ekspresi Bobby dan lainnya langsung dipenuhi dengan penghinaan saat melihat Mary terdiam. Mereka sejak awal merasa sangat aneh dengan villa 200 miliar ini. Kalaupun Angel menggelapkan uang grup Kusuma, dia juga tidak sanggup mengumpulkan 200 miliar. Sekarang kelihatannya ini memang villa sewaan. Robert mencibir dan berkata, astaga, awalnya kita mau datang melihat-lihat villa Bibi Mary. Sekarang tampaknya, hahaha, di mana si pecundang Valentino? Kapan dia menyerahkan kakak sepupuku Angel kepada Tuan Muda Wijaya Kota Kamer? Nanti, aku akan menjadi adik sepupu dari Tuan Muda Wijaya Kota Kamer. Hahaha.
Aku akan menamparmu kalau berani mengatakan sekali lagi. Selesai Robert berbicara, Valentino langsung mengatakan dengan dingin. Semua keluarga Kusuma langsung tertegun. Mereka langsung melihat ke arah Valentino dan Angel yang sedang berjalan ke gerbang. Hai MPH. Robert melirik Valentino sekilas. Setelah memikirkan kemampuan Valentino, dia tidak berani membahas topik ini lagi. Valentino, karena kamu sudah di sini, aku terus terang saja. Aku cuma ingin tanya, untuk apa kamu sok hebat dengan villa pinjaman ini? Ujar Robert. Angel mengerutkan alisnya. Kenapa kamu tahu ini villa pinjaman? Hahaha. Kalian tidak tahu kalau aku kenal dengan Chloe. Ujar Robert sambil tertawa menyindir. Kiara juga tertawa sambil menatap Angel dengan tatapan merendahkan. Lalu, apa yang mau kamu bilang? Tanya Valentino dengan datar. Apa yang mau ku bilang? Beberapa hari lalu, Bimeri bertemu dengan Chloe di villa area pinggiran. Chloe bilang, saat itu kamu mengatakan ini villamu. Namun, alhasil itu adalah villa orang lain. Saat itu, Bimeri bahkan membawa orang lain ke sini, tapi akhirnya tidak masuk. Hahaha. Ujar Robert sambil tertawa terbahak-bahak. Mary menjadi sangat malu saat mendengar kata-kata ini. Dia juga tidak tahu harus mengatakan apa, karena ini adalah fakta. Oh, menurutku dia sedang mempermainkan orang bodoh saja. Ujar Valentino sambil mengusap-usap hidungnya. Awalnya Robert masih kebingungan, setelah dia sadar, dia langsung menegur. Valentino! Kamu bilang siapa orang bodoh? Kamu yang bodoh! Orang bodoh bilang siapa? Tanya Valentino. Orang bodoh bilang kamu. Jawab Robert tanpa ragu. Oh, kamu juga mengaku kalau orang bodoh sedang mengataiku. Ujar Valentino dengan senyuman sinis. Angel menahan dirinya untuk tidak tertawa. Kamu? Ujar Robert sambil memelototi Valentino. Tingkat kecerdasannya kalah jauh dari Valentino. Intinya villa ini bukan punya kalian. Kalian ini cuma menyewa. Villa area pinggiran saja sewaan. Bagaimana mungkin kamu sanggup beli villa pusat? Kalau kamu tidak percaya, sekarang aku telepon Chloe untuk memastikan dengan Bibi tentang kejadian kemarin. Ujar Robert sambil mengeluarkan ponsel. Valentino melirik Robert, lalu berkata, tidak perlu telepon. Haha. Kamu takut aku membongkar kebenaran? Kalau dibeberkan di depan semua orang, pasti sangat memalukan, kan? Ujar Robert sambil melirik villa. Mary merasa panik. Ini akan sangat memalukan kalau dibongkar di depan banyak teman. Aku takut kamu yang dibilang orang bodoh. Ujar Valentino sambil melirik ke belakang badan Robert. Robert sama sekali tidak memerhatikan pandangan Valentino. Dia langsung mengeluarkan ponsel dan menghubungi Chloe. Dia menelpon sambil berkata, hari ini, aku mau semua orang melihat siapa orang bodoh yang sebenarnya. Saat Robert menelpon, tiba-tiba terdengar suara telepon berdering dari belakangnya. Robert sangat terkejut, dia langsung membalikkan kepala dan kebetulan melihat ada wanita cantik yang sedang berjalan kemari. Siapa lagi kalau bukan Chloe? Chloe? Kebetulan sekali. Mari, kamu buktikan dulu siapa orang bodoh di antara kita berdua. Ujar Robert sambil menyimpan ponselnya. Semua keluarga Kusuma tertawa dengan bahagia, mereka sedang menunggu Chloe membongkar kebohongan Mary. Di saat ini, ekspresi Mary sangat masam. Bagaimanapun juga, kemarin Chloe memang melihatnya saat ditahan di villa area pinggiran. Hanya saja, Chloe malah tidak memedulikan pertanyaan Robert. Dia langsung berjalan ke arah Valentino, seakan-akan seperti bawahan yang bertemu dengan atasannya. Robert merasa aneh saat melihat Chloe berjalan melewati depannya. Chloe berjalan cepat ke arah Valentino, dia ragu-ragu sejenak, tapi dia tetap saja membungkuk kepadanya. Ayah Valentino. Hendrik pernah bilang kalau Chloe bertemu Valentino, dia harus memanggilnya ayah. Panggilan ayah dari Chloe mengejutkan semua orang. Apa-apaan ini? Chloe tidak hanya membungkuk terhadap Valentino, dia bahkan memanggilnya ayah. Lelucon apaan ini? Apakah Chloe salah makan obat? Chloe, kamu gila, ya? Angel langsung menegakkan Chloe dan menatapnya dengan penuh kebingungan. Chloe menegakkan badan sambil menatap Angel dengan serius. Angel, aku tidak gila. Valentino, aku memang harus memanggilnya dengan ayah.
Sebelum Angel sempat bicara, Chloe lanjut berkata, "Maaf atas kejadian sebelumnya. Mohon ampuni aku." Melihat kondisi ini, Angel dan Mary langsung tercengang. Bahkan Robert dan anggota keluarga Kusuma juga sangat terkejut. Chloe memanggil Valentino dengan ayah. Ini terlalu tidak masuk akal. Namun, ekspresi Chloe tidak bermaksud bercanda sama sekali. "Kamu belum pergi dari kota Neo?" Valentino mengerutkan alis. "Aku datang untuk membereskan barang di villa, aku segera pergi setelah selesai," jawab Chloe dengan sangat sopan. Valentino menganggukkan kepalanya, kemudian melihat ke arah Robert dengan tatapan menghina sambil berkata, "Karena kamu ada di sini, kamu beritahu Robert saja siapa orang bodoh sebenarnya." Chloe langsung membalikkan badan sambil berkata kepada Robert, "Waktu itu aku hanya bercanda saja. Tidak aku sangka kamu benar-benar percaya." Kalimat ini langsung membuat muka Robert memerah dan tidak bisa berkata-kata. Bobby dan keluarga Kusuma lainnya saling bertatapan dan terdiam. Aku hari ini hanya mengundang teman dan kerabat saja. Aku tidak mengundang orang bodoh." Hahaha. Mary langsung menjadi semangat dan mengejek Robert. Robert hanya menggertakkan giginya sambil memelototi Valentino dan Chloe. Setelah itu dia kembali ke dalam mobil dengan sangat malu. Bobby dan lainnya juga tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya berpamitan dengan senyuman canggung dan langsung ke dalam mobil. Chloe juga tidak berani terlalu lama di sini. Dia buru-buru pergi tanpa memedulikan ajakan Angel. Bab 515, melahirkan bayi. "Valentino, hebat juga kamu." Mary melirik Valentino sekilas, lalu berjalan ke arah villa dengan puas. Angel melebarkan matanya, lalu melototi Valentino dengan serius. "Kenapa? Kamu tidak kenal suamimu lagi?" Valentino menggelengkan kepala tanpa ada. Angel melototi Valentino dengan kebingungan. "Bukan, aku tidak paham. Kenapa Chloe memanggil kamu ayah? Aku tahu kemarin kamu taruhan dengannya. Tapi dia orang yang sombong. Aku tidak menyangka dia benar-benar melakukannya. Bahkan meminta maaf padaku. Apa yang terjadi sebenarnya?" Angel semakin memikirkan semakin merasa aneh. Valentino mengusap-usap hidungnya. Dia hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. "Gel, cepat masuk layani tamu," teriak Mary dari dalam villa. "Iya," jawab Angel. Dia lanjut berkata kepada Valentino, "Malam ini kamu harus jelaskan padaku." Dalam hati Valentino merasa bersemangat. Malam ini jelaskan padamu. Malam ini, sepertinya ada sesuatu yang lebih penting. "Robert, kamu sungguh memalukan. Jelaskan apa yang terjadi?" Kiara duduk di dalam mobil sambil bertanya pada Robert yang duduk di depan. Awalnya mereka semua datang dengan semangat untuk mengacau, alhasil Chloe malah memanggil Valentino ayah hingga mengejutkan mereka semua. "Aku mana tahu? Mungkin si Chloe sudah gila," ujar Robert dengan penuh amarah. "Dia pasti sudah gila. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memanggil Valentino ayah? Sungguh konyol," ujar Bobby. Hal ini membuat mereka merasa sangat konyol dan tidak nyata. "Jangan-jangan villa 200 miliar itu memang punya mereka," ujar Kiara dengan tegang. "Tidak mungkin." Robert langsung membantah. "Villa seharga 200 miliar. Bahkan nenek saja tidak sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu. Bagaimana mungkin mereka bisa?" ujar Robert dengan sangat yakin. Salah satu anggota keluarga Kusuma yang duduk di samping tiba-tiba mengedipkan mata sambil berbisik. "Jangan-jangan tuan muda keluarga Wijaya Kota Kamel yang memberikan mereka uang?" Beberapa orang lainnya juga menganggukkan kepala. Mungkin memang begitu. Robert tertegun setelah mendengarnya. Dia saling bertatapan dan tersenyum dengan Kiara. Orang lain memang tidak tahu, tapi mereka tahu semuanya. Saat acara keluarga sebelumnya, kedatangan Handrici dan lainnya di keluarga Kusuma jelas-jelas merupakan aktor bayaran yang dicari Valentino. Bagaimana mungkin mereka dari keluarga Wijaya? Namun, mereka tidak akan memberitahu sembarang orang. Intinya villa itu bukan punya mereka. Kalau tidak, kenapa mereka tidak menunjukkan sertifikat rumah? Ujar Robert. Kiara juga ikut menganggukkan kepala, dia melanjut. Benar. Dari kebiasaan Bibi Mary, kalau dia punya sertifikat rumah, dia pasti akan memamerkannya. Biarkan saja mereka berpura-pura. Aku punya cara untuk menangani mereka. Robert berujar dingin.
di dalam villa terlihat sangat ramai. Mary sungguh hebat, hampir semua kerabatnya diundang ke sini. Dia bahkan mengundang semua saudarinya yang dulunya meremehkannya. Para kerabat, mantan rekan kerja, dan banyak teman lainnya yang membawa anak membuat villa ini sangat ramai. Semua anak-anak itu menganggap tempat ini seperti rumah mereka. Mereka mengobrak-abrik villa ini menjadi berantakan. Valentino juga tidak memedulikan mereka. Sementara itu, Angel malah merasa malu, tapi dia juga tidak banyak bicara. Bisa dikatakan, Taman Umum Kota Neo bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keindahan dekorasi interior villa ini. Jadi, setelah semua orang mendiskusikannya, mereka membuat acara pindahan di halaman villa. Keindahan danau buatan di kejauhan dan segala macam tanaman di sekitar memberi kesan seperti di surga. Semua orang juga terus membahas Valentino dan Angel. Valentino, kamu sungguh beruntung. Bisa menikah dengan Angel adalah keberuntungan terbesarmu. Benar. Angel begitu cantik dan hebat, entah berapa banyak orang yang ingin menikahinya. Untuk apa kalian begitu baik padanya? Dia hanya menantu tidak berguna saja, bahkan villa ini juga dibeli Angel. Aku bingung, kenapa dia bisa tinggal di sini dengan begitu santai? Tidak lama kemudian, ada yang mulai tidak senang. Bagaimanapun juga, mereka semua percaya dengan omongan Mary, kalau villa ini dibeli Angel. Kalaupun bukan Angel yang beli, mereka juga tidak akan kepikiran kalau ini dibeli Valentino. Siapa yang tidak tahu kalau selama 3 tahun ini, Valentino tidak melakukan apapun di keluarga Kusuma? Buzan, ini adalah masalah keluarga kami. Bisakah jangan membahasnya? Valentino memang tidak memedulikannya, tapi Angel sudah tidak tahan lagi. Angel, kamu bodoh sekali. Kita semua demi kebaikanmu. Benar. Kami semua demi kebaikanmu. Kami tidak ingin melihatmu hidup menderita. Aduh, aku sangat bingung dengan pemikiranmu. Percuma punya latar belakang begitu bagus. Semua orang tidak memberikan Angel kesempatan untuk bersuara. Mereka tidak berhenti mengatainya. Angel merasa pusing mendengar omongan mereka, dia langsung menutup mulut. Valentino juga menggelengkan kepala tanpa ada. Dia tidak ingin menjelaskan apapun. Mereka semua hanyalah orang yang numpang lewat saja, bahkan tidak pantas dikatakan numpang lewat. Sudahlah. Buzan, kalian di sini saja. Aku dan Valentino jalan-jalan ke sana. Angel tidak tahu harus menjawab apa lagi, jadi dia hanya membawa Valentino pergi dari tempat ini saja. Mereka berdua berjalan-jalan di villa, melihat beberapa anak kecil sedang berlarian sambil memegang minuman. Kalian hati-hati, jangan terjatuh. Ujar Angel. Beberapa anak itu mana mungkin mendengarkan Angel. Mereka tetap berlarian, bahkan membuat pot bunga di halaman hingga sangat berantakan. Angel sangat pasrah, melihat Valentino tidak mengatakan apapun, dia hanya diam. Awalnya aku ingin membiarkan anak perempuanku bermain di sini, tidak kusangka malah dinikmati duluan oleh anak lain. Ujar Valentino sambil menggelengkan kepala. Apa? Sejak kapan kamu punya anak perempuan? Angel menatap Valentino dengan terkejut. Ini tergantung padamu. Kapan kamu mau melahirkan anak untukku? Ujar Valentino sambil mengusap-usap hidung. Angel baru menyadarinya, wajahnya langsung menjadi sangat merah. Setelah kita tidak sibuk, aku janji padamu. Setelah masalah grup Nagasan selesai, aku akan... Angel sangat tersipu. Dia malu untuk mengatakannya. Kamu kenapa? Mau melahirkan anak untukku? Ujar Valentino dengan canda sambil melirik perut Angel. Angel hanya menundukkan kepalanya sambil memainkan kedua tangan. Dia akan terus ingat kalau Valentino menginginkan anak perempuan. Intinya aku sudah janji denganmu. Aku akan menepatinya. Ujar Angel sambil mengangkat kepalanya melihat Valentino. Baik, aku percaya padamu. Jawab Valentino. Tampaknya, dia harus menyelesaikan masalah grup Nagasan secepatnya agar dia dan Angel bisa punya anak. Putriku, kamu tunggu saja. Ayah akan menjadikanmu sebagai tuan putri di kota Neo. Ujar Valentino dengan semangat. Bab 516,
berusaha mendapatkan simpati orang lain. Apa-apa saja belum, jangan bercanda begitu. Ah! Angel langsung tersipu dan memukul-mukul bahu Valentino. Valentino tersenyum dan hendak berbicara, tetapi raut wajahnya seketika berubah dan tiba-tiba berteriak ke arah danau buatan. Kalian, jangan lari-larian di sana sambil memegang minuman. Angel tertegun sejenak, lalu ikut menoleh ke arah itu. Dia pun mendapati beberapa anak kecil sedang berdesak-desakan di bangku piano putih sambil memegang minuman. Minuman di tangan mereka pun tumpah di mana-mana. Ada juga seorang bocah berusia sekitar 8 tahun yang baru saja bermain di lumpur dan sekarang sedang bolak-balik menyeret tangan kotornya di tuts piano. Jangankan Valentino, Angel pun merasa tertekan. Bagaimanapun, piano itu adalah hadiah spesial dari Valentino yang permukaannya secara khusus diukir nama mereka berdua. Valentino berjalan cepat menuju sisi piano dan berusaha menghalanginya. Anak 8 tahun itu tidak tahu harus bertindak bagaimana saat melihat Valentino datang untuk menghalanginya. Seakan sengaja menguji kesabaran Valentino, dia pun menumpahkan minuman yang dipegangnya ke atas tuts. Satu gelas penuh jus jeruk jatuh dan menyesap ke dalam sela-sela tuts piano dalam sekejap. Nasib piano ratusan juta itu masih belum jelas, belum diketahui apakah ia akan berakhir di tempat pembuangan atau tidak. Valentino tampak sangat marah, dia segera berlari ke depan piano itu dan mengangkat anak laki-laki kecil itu turun dari bangku piano, lalu buru-buru menyeka tuts piano dengan pakaiannya. Namun jus jeruk sudah terlanjur mengalir ke bagian dalam piano. Apa yang kamu lakukan? Valentino murka sampai dia tidak bisa menahan seruannya pada anak kecil itu. Seorang anak berusia 8 tahun seharusnya sudah bisa membagi baik dan buruk dan sadar bahwa dia tidak boleh melakukan sesuatu seperti ini. Angel bergegas ke arah Valentino. Saat mendapati piano yang tersiram jus jeruk itu, Angel juga merasa tertekan untuk beberapa saat. Walau dia juga merasa kesal, dia berusaha menahan amarahnya dan berkata ke balita itu dengan lembut. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah kan? Aku bilang ke nenek kalian ganggu aku. Huaa. Bocah 8 tahun itu berteriak keras. Makin lama, tangisannya semakin keras dan langsung menarik perhatian semua orang yang berada di dalam villa. Valentino menggelengkan kepalanya dan hanya berdiri tanpa mengatakan apa-apa. Dia benar-benar merasa kasihan melihat nasib piano yang dipesan khusus ini. Seorang wanita 40-an tahun berlari ke arah anak itu dengan panik dan berusaha menghiburnya. Aduh, cucuku sayang, ada apa? Kenapa nangis? Orang-orang lain penasaran apa yang terjadi, jadi mereka juga ikut keluar. Bocah itu menjulurkan jarinya ke Valentino dan merengek sambil menangis. Nenek, dia pukul aku, dia pukul aku. Valentino tercengang untuk sesaat. Bocah itu bahkan sudah begitu pandai berbohong? Wanita paruh baya itu langsung menoleh ke Valentino dan berseru. Valentino, otakmu bermasalah, ya? Kenapa kamu memukul cucuku? Belasan kerabat dan teman berkumpul dan mulai menunjuk-nunjuk Valentino. Angel buru-buru menjelaskan. Bibi Valentino benar-benar tidak memukul cucu Bibi. Dia benar-benar tidak memukulnya. Valen mencibir dan berkata. Tidak memukulnya. Memangnya anak kecil bisa berbohong? Cucuku sama sekali tidak pernah berbohong. Anak itu melirik Valentino sambil diam-diam tersenyum licik dan melanjutkan tangisan tanpa air matanya yang sangat nyaring. Valentino geleng-geleng, memang tidak salah lagi bocah ini adalah hasil didikan Valen. Valentino, kamu tidak merasa tindakanmu kelewatan? Sudah tinggal di rumah keluarga Mary, makan beras keluarga Mary, sekarang kamu bahkan berani menyentuh anak kerabat Mary. Iya, tuh. Kalau anak-anak berbuat salah, kamu nasihati saja sudah cukup kan? Kenapa harus pakai pukul? Orang yang kerjanya cuma santai-santai, memang biasanya rewel, terus suka menggertak anak-anak kan? Sekelompok kerabat dan teman semuanya mengkritik Valentino selama beberapa menit. Jangan-jangan kamu dendam karena yang aku bilang tadi? Cuma gara-gara itu saja kamu langsung marah begini? Valen menatap Valentino dengan marah dan terus merepet. Kalau kamu tidak senang padaku, bilang saja langsung ke mukaku, kenapa malah pelampiasan ke anak kecil? Pria macam apa kamu ini? Angel terus berusaha menjelaskan dan bahkan meminta mereka untuk bertanya kepada anak-anak yang tadi bermain bersamanya. Tetapi Valen tetap bersikeras bahwa cucunya tidak mungkin berbohong. Valentino tampak tenang. Sambil menunjuk ke sesuatu yang terletak tidak jauh dari mereka, dia berkata, di villa ini ada kamera CCTV yang bisa berputar 360 derajat. Kalau kalian mau memeriksa apakah saya benar-benar memukulnya atau tidak,
Kalian bisa melihat sendiri dari rekamannya. Mulut semua orang langsung berhenti berkatup, sedangkan kepala mereka menengadah ke kamera yang terpasang. CCTV tidak mungkin berbohong. Kebenaran akan terpampang dengan jelas di layar rekaman. Apakah Valentino benar-benar telah memukul anak itu? Karena itu, orang lain pun memutuskan untuk tidak buka suara dulu untuk saat ini dan akan berkomentar lagi setelah melihat rekaman CCTV. Namun Valen sama sekali tidak sudi mengindahkan rencana itu. Maksudmu cucuku berbohong? Aku ulangi, ya. Cucuku tidak pernah berbohong. Apapun yang dia katakan itu benar. Valentino, kamu masih saja bersikeras tidak mengaku sudah memukul cucuku. Kita lihat saja bagaimana reaksi Mary nanti. Valen memelototi Valentino dan mulai mengancam. Kuberitahu, ya. Jangan kira kamu hebat hanya karena kamu punya dukungan keluarga Kusuma. Kamu ini cuma menantu rumahan, tapi putraku itu eksekutif perusahaan tingkat atas. Kalau sampai dia tahu tentang kejadian ini, kamu bakal dia hukum habis-habisan. Tepat setelahnya, Mary pun datang dengan wajah muram dan bertanya. Ada apa ini? Mary, menantumu benar-benar luar biasa. Aku tadi bilang, bisa menikahi Angel adalah berkah kehidupannya. Tapi lihatlah, dia malah mendendam dan keluar buat melampiaskan emosi ke cucuku. Valen menoleh ke Mary dan berkata, hatiku sakit melihat cucuku dipukul. Mary, apa yang harus kulakukan? Raut wajah Mary pun menjadi kusut setelah mendengar itu. Dia berbalik untuk menatap Valentino dan bertanya dengan dingin. Benar begitu? Bu, Dick Hubert menuang minumannya ke piano. Valentino cuma menurunkannya dari bangku piano, terus aku menasihatinya sedikit, tapi dia malah langsung menangis. Jelas Angel dengan frustasi. Semua orang tercengang setelah mendengar penjelasan Angel dan segera menoleh untuk melihat piano. Di permukaan dan sela-sela tuts piano yang putih, terlihat jejak jus jeruk yang tersisa. Hanya dari melihatnya sekilas, siapapun tahu bahwa piano itu pasti sangat mahal. Piano paling anti dengan air, selain itu juga tidak boleh terjemur sinar matahari maupun tertiup angin kencang. Begitu kemasukan air, nadanya bakal kacau balau dan pianonya sudah pasti rusak sepenuhnya. Terus kenapa? Toh cuma pianonya yang rusak, kan? Maksudmu, cuma karena alasan itu dia boleh bebas memukul anak kecil? Ini benar-benar bukan masalah piano rusak, tapi nilai pianonya yang berharga. Orang-orang di sekitar memiliki opini yang berbeda-beda. Beberapa orang merasa bahwa anak itu benar-benar kurang ajar, sementara yang lain berpikir bahwa Valentino lah yang lancang. Ya, sudah. Begitu rupanya, jadi tetap saja cuma piano, kan? Kamu langsung memukul cucuku hanya karena minumannya tumpah sedikit? Bahkan setelah sudah tahu apa yang terjadi, Valen tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi malah mengomel dengan lebih marah lagi. Valentino, kamu benar-benar tidak tahu malu, ya? Sampai berusaha mencari simpati seperti itu. Setelahnya, Valen berjalan menuju danau buatan di dekat piano, lalu menjulurkan tangannya untuk mengambil sebuah baskom kecil dan mengambil sebaskom penuh air. Detik selanjutnya, dia menuangkan air itu ke piano. Bush! Air dari baskom mengalir langsung ke bagian dalam piano dalam jumlah besar. Tadinya hanya jus jeruk yang tumpah, jadi pianonya mungkin masih bisa diperbaiki. Namun, kini piano ini sudah jelas rusak parah dan akan menjadi sampah. Dalam sekejap, seluruh villa diselimuti keheningan. Habis sudah nasib piano ini. Bab 517 3,36 miliar. Aku tanya kamu ya, bukankah hanya sebuah piano jelek saja? Hanya karena alasan itu, kamu bisa bebas memukul cucuku? Semakin panjang omelan Valen, semakin marah pula dia. Baskom air yang dipegangnya pun kembali diisi untuk menyiram piano putih itu sekali lagi. Valentino menatap Valen dengan dingin. Kalau saja Valen 10 tahun lebih muda, Valentino pasti sudah menamparnya dari tadi. Valen tidak menyerah dan lagi-lagi mengambil air dengan baskom itu. Angel yang tersadar langsung berseru dan bergegas menghentikan Valen. Bibi Valen, apa yang Bibi lakukan? Valen menjawab sambil mendorong Valentino. Kenapa? Bukannya dia hebat? Bukannya dia bakal memukul siapapun yang menyentuh pianonya? Sini, coba pukul aku. Valentino mundur 2 langkah, tapi Valen masih bersikeras mengulurkan tangannya untuk mendorong Valentino. Minggir! Karena tidak tahan lagi, Valentino pun mendorong Valen ke samping. Angel buru-buru menghentikan Valentino. Valentino, jangan! Dia itu orang tua.
Walau sorot matanya masih terlihat dingin, Valentino menarik napas dalam-dalam 2 kali untuk menekan emosinya. Bibi Valen, aku akan membantu melampiaskan amarah Bibi. Aku mau lihat si tukang santai ini bisa apa lagi selain menggertak anak kecil. Ujar seorang pemuda berbadan tegap yang berjalan sambil menggulung lengan bajunya. Tanpa berbasa-basi lagi, dia pun meninju Valentino. Valentino terkekeh. Dia memang tidak ingin menyerang Valen, tapi pemuda ini. Minggir! Teriak Valentino dengan marah. Dia menjulurkan tangannya dan menampar pemuda itu untuk menyalurkan semua amarah yang sudah dia tahan sampai saat ini. Plak! Valentino melayangkan sebuah tamparan di wajah pemuda itu hingga dia mundur beberapa langkah. Valentino melangkah maju lagi, sorot matanya sedingin es dan kakinya menendang badan pemuda itu dengan kuat. Mati sana! Biur! Pemuda itu ditendang Valentino ke dalam danau buatan hingga menyebabkan ceburan air yang besar. Semua orang terkejut dan langsung menutup mulut mereka rapat-rapat. Valen tidak berani mendorong Valentino lagi dan cepat-cepat melemparkan baskomnya ke samping, lalu duduk di rumput sambil menangis dan berkata sambil menyeka air matanya. Aduh, ya ampun, kukira hidup Mary sudah bahagia sekarang. Para kerabat pun berharap bisa numpang kaya, tapi tak disangka kami malah menimbulkan masalah, merepotkan kalian dan dipukul pula. Valentino menoleh ke piano yang sudah diguyur 2 baskom air itu. Rasa sakit sekaligus kemurkaan yang berusaha dia tekan terlihat jelas di matanya. Meskipun dia sudah memukuli pemuda itu, amarah di hatinya belum reda juga. Valentino! Angel menarik ujung baju Valentino dengan lembut sebagai isyarat agar Valentino tidak bertindak sembarangan. Valentino menghela napas dalam hati. Marah pun tidak ada gunanya. Lagi pula fakta bahwa Valen lebih tua dari mereka diketahui semua orang. Toh cuma sebuah piano, kan? Katakan saja harganya. Aku akan meminta anakku untuk membayarnya nanti. Kuberitahu, ya. Putraku itu eksekutif kelas atas di sebuah perusahaan besar. Gaji bulanannya mencapai puluhan juta tiap bulan. Berapapun harga piano rongsokan itu akan kubayar. Begitu Valen selesai mengumbar dengan marah, dia lalu berkata kepada bocah di sampingnya. Hubert, jangan nangis lagi, ya. Nanti habis piano ini dibeli ayahmu, kita tinggal hancurkan sepuas hati. Oke. Jawab anak kecil itu dan langsung berhenti menangis. Kamu yakin mau menggantinya? Tanya Valentino dengan datar. Iya. Piano yang rusak ini nanti akan aku rusak dan hancurkan saja. Jawab Valen dengan mantap. Begitu Valen menjawab, Valentino langsung merinci dengan ekspresi datar. Piano ini piano merek Blüthner dari Jerman, tipe model 16. Permukaannya berwarna putih gading yang dipoles secara keseluruhan, palu di interior piano diukir, dan dipotong melalui proses pemisahan Blüthner yang unik. Jembatan tuts di dalamnya terbuat dari kayu rak maple asli yang keras, papan suaranya terbuat dari kayu cemara kualitas terbaik, dan tuts putihnya terbuat dari kayu cemara Bavaria yang dipasang satu persatu secara khusus. Tuts hitamnya dipoles kayu eboni berkualitas tinggi dengan halus, dan semua pedalnya dilapisi tembaga dan emas. Secara keseluruhan, piano ini tidak bercelah dan juga tahan noda. Penjelasan Valentino yang sangat detail dan profesional membuat semua orang tercengang sejenak. Valen juga terdiam sesaat, kemudian meraung lagi. Tidak ada gunanya kamu jelaskan panjang lebar, katakan saja harganya. 3,36 miliar. Jawab Valentino dengan santai. Hah? Orang-orang tersentak. Bahkan Angel juga sedikit terkejut. Valentino pernah mengatakan bahwa harga piano itu hanya 200 jutaan. Valen tertegun selama beberapa detik, lalu tiba-tiba berdiri sambil menunjuk Valentino dan memarahi. Dasar penipu! Mana mungkin piano rongsokan ini semahal itu? Kamu berencana menggunakan kejadian ini untuk menipu uang keluargaku, kan? Aku peringatkan, awas kalau kamu coba-coba berbuat begitu. Sentak Valen yang ketakutan setelah mendengar harga piano itu. Gaji bulanan putranya memang mencapai puluhan juta, tapi dia harus menabung selama 15 tahun kalau ingin membayar piano itu. Banyak orang juga berpikir bahwa Valentino sangat licik. Lagi pula, piano miliaran rupiah itu tidak masuk akal bagi mereka. Ini fakturnya. Kalau kalian mau cek di situs web resminya, juga bisa. Valentino terlalu malas kalau harus menjelaskannya. Jadi dia langsung meletakkan fakturnya di atas piano. Semua orang sontak terdiam. Bahkan fakturnya pun ada. Jadi apakah Valentino benar-benar hanya membual saja? Seorang pemuda yang penasaran, segera mengambil faktur resmi keluaran kantor Blüthner itu, dan masuk ke situs web resmi Blüthner untuk mencari tahu. Memang benar,
Harganya 3,36 miliar. Ujar pemuda itu dengan tidak percaya. Mendengar ucapan ini, seluruh villa menjadi lebih hening lagi. Semua orang langsung memutar kepala mereka ke Valen. Tadi Valentino hanya menyatakan harga piano tanpa menuntut apa-apa. Valen sendirilah yang mengatakan akan membayar biaya kompensasi tanpa diminta Valentino. Harganya sudah dipastikan sebesar 3,36 miliar. Jadi apa yang akan dilakukan Valen? Valen tertegun selama beberapa detik, lalu buru-buru melambaikan tangannya dengan arogan sambil berkata, "Tidak mungkin. Karena kamu dan Angel adalah kerabat, aku tidak meminta biaya kompensasi. Yang aku minta adalah permintaan maaf." Ujar Valentino sambil memandang Valen dengan acuh tak acuh. Hadiah yang disiapkannya dengan hati-hati untuk Angel sudah dihancurkan. Siapapun bisa membayangkan betapa marahnya Valentino. Kemampuan Valentino yang bisa bersabar sampai saat ini saja sudah bisa dianggap sebagai pengampunan yang sangat mulia. Namun, Valen tetap saja tidak mengindahkan hal itu. "Valentino, tak usah bermimpi di siang bolong. Aku tidak akan bayar kompensasinya, apalagi meminta maaf. Bahkan kalau aku minta maaf, aku tidak akan minta maaf ke kamu. Villa ini dibeli Angel, jadi piano ini juga pasti dibeli Angel." Valen menunjuk batang hidung Valentino dan mengutuk. "Kamu itu cuma serangga. Buat apa aku minta maaf kepadamu?" Tatapan dingin melintas di mata Valentino, dia pun berkata dengan datar. "Aku sudah memberimu kesempatan. Hai Empia, kamu kira aku ini apa? Kerjaanmu tiap hari cuma santai-santai menikmati jeripayah Angel. Bahkan kalau aku membayar kompensasinya juga aku akan membayarnya ke Mary. Apa hubungannya dengan kamu?" Cibir Valen. Angel tidak tahan lagi dan langsung mengungkapkan kebenarannya. "Bibi Valen, villa ini memang milik Valentino. Valentino juga yang membeli pianonya." Semua orang seketika tercengang dan terdiam begitu mendengarnya. Angel bukan sedang bercanda, kan? Masa villa ini benar-benar dibeli si sampah Valentino itu? Bukankah Mary mengatakan bahwa villa ini dibeli Angel? "Angel, omong kosong apa itu?" Mary tersadar akan apa yang diungkapkan Angel dan buru-buru menghampiri Angel untuk menghentikannya. "Bu, villa ini memang dari awal." "Angel?" Sebelum Angel selesai berbicara, Valen langsung menyelanya. "Oh, begitu. Demi membuatku membayar, kalian sengaja bilang bahwa Valentino lah yang membelinya, begitu? Sepertinya kekerabatan dengan sanak saudara sepertimu ini tidak perlu dipertahankan, ya?" Ujar Valen sambil mendengus dingin. Para kerabat lain juga mengangguk-angguk kalau hanya membicarakan masalah ini. Memang yang dilakukan Angel itu tidak benar. Memangnya Valentino bisa membeli villa seperti ini? Dia beli pakai apa? Bahkan jika dia menjual kedua ginjalnya sekalipun, kamar mandi di villa ini saja tidak sanggup dia beli. Angel jelas-jelas mengatakan itu demi mendukung kebohongan Valentino. "Angel, perbuatanmu ini salah. Kenapa kamu bantu Valentino berbohong begitu? Aku benar-benar tidak paham jalan pikiranmu. Apa bagusnya pria yang kerjanya hanya santai-santai seperti dia?" Mary juga menarik Angel ke samping dan memelototinya. "Valentino, aku yang menentukan keputusan akhir masalah ini. Anak kecil tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa, jadi lupakan saja." Pinta Mary sambil menatap Valentino dengan tajam. Namun, Valentino hanya menggelengkan kepalanya. Segala sesuatu ada batasannya. Anak kecil memang tidak mengerti, tapi apa orang dewasa juga begitu? Aku hanya meminta satu permintaan maaf. Jawab Valentino dengan datar. "Semuanya, coba lihat. Sudah tinggal di villa yang dibeli keluarga Mary, dia bahkan berani melawan kata-kata Mary. Apa gunanya menantu seperti itu?" Cibir Valen. Tiba-tiba, suara seorang pria berdering dengan keras dari luar gerbang villa. "Apakah Tuan Valentino ada di sini?" "Saya Jonas Sutopso, saya datang kemari untuk mengunjungi Tuan Valentino." Semua orang langsung menoleh secara spontan. Pandangan mereka pun bertemu mobil-mobil yang terparkir di depan villa beserta sekelompok pria paruh baya yang mengenakan setelan dan sepatu kulit. Bab 518, kami mencari Tuan Valentino. Teman dan kerabat Mary jarang mengendarai mobil sendiri saat datang, mereka kebanyakan naik taksi. Terkadang David akan mengatur mobil untuk pergi menjemput mereka, jadi sebelumnya depan villa sangat lapang. Namun, sekarang depan villa langsung dipenuhi oleh mobil. Ada belasan sedan hitam, kebanyakan Mercedes-Benz, dan yang berada di paling depan adalah Maybach. Di belakang rombongan mobil ini ada sebuah truk besar. Mobil membentuk dua barisan dan langsung memenuhi gerbang villa.
Di depan pintu ada belasan pria paruh baya yang berpakaian formal dan tampak jelas mereka merupakan orang sukses. Oh, benarkah? Seseorang bertanya dengan heran. Orang-orang ini tampaknya sangat berkuasa. Mary berkata dengan sok tenang. Mungkin temanku datang mengucapkan selamat. Kemudian semua orang berjalan ke arah sana. Mary pun menekan remote gerbang. Belasan orang yang menunggu di luar pun segera berjalan masuk ke villa dengan wajah tersenyum. Bukankah ini? Sepertinya aku pernah melihat orang ini di stasiun TV Kota Neo. Aku juga pernah melihatnya. Oh, aku ingat. Sepertinya dia adalah pemimpin cabang perumahan di Jing Oriental di Kota Neo. Aku pernah melihat wawancaranya di TV. Wah! Berarti seluruh kompleks villa perumahan di Jing Oriental dibangun oleh mereka? Ternyata Johan lumayan terkenal. Banyak teman dan kerabat Mary yang mengenalnya. Aku Johan Sutopso, pemimpin cabang perumahan di Jing Oriental di Kota Neo. Biasanya aku jarang berada di Kota Neo. Jadi aku tidak tahu villa utama ini sudah ada penghuninya. Hari ini aku datang khusus untuk mengucapkan selamat. Ujar Johan dengan bersemangat sambil berjalan menuju kerumunan. Di sampingnya diikuti oleh belasan pria paruh baya, semuanya berdesakan di belakang dan menjaga jarak 3 langkah dari Johan. Aduh, Mary, harga dirimu cukup tinggi ya? Dia itu termasuk bos yang sangat berkelas. Pemimpin daerah perumahan di Jing Oriental di Kota Neo. Identitasnya memang tidak biasa. Teman dan kerabat Mary langsung berbisik membahas tentang Johan dan menyanjung Mary. Mary tampak tersenyum, tapi hatinya merasa heran. Bahkan pemimpin daerah perumahan di Jing Oriental juga datang. Lantas villa ini. Berpikir sampai sini, Mary ingin melihat kondisi Valentino, tapi dia menyadari bahwa Valentino tidak berada di kerumunan, melainkan masih sedang melihat piano di sana. Mary, cepat pergi. Aku tidak mengenal mereka. David mendorong Mary dengan ekspresi canggung. Mary terpaksa pergi menyambut tamu, sedangkan David mengikutinya di belakang. Hai, Pak Johan ya? Aku pemilik villa ini. Ujar Mary. Tak disangka, begitu mendengar perkenalan dari Mary, Johan tercengang, dia pun bertanya dengan heran. Tapi yang tanda tangan dengan kami adalah Tuan Valentino. Bu, apa hubunganmu dengan Tuan Valentino? Begitu mendengar perkataan Johan, Mary tercengang, lalu bertanya dengan canggung. Tanda tangan? Tanda tangan apa? Tuan Valentino apa? Perjanjian pembelian rumah dan nama pada sertifikat rumah seharusnya Tuan Valentino. Apakah Anda tidak mengenal Tuan Valentino? Johan tampak semakin bingung. Mendengar perkataan Johan, jantung Mary berdetak dengan sangat cepat. Tuan Valentino. Jangan-jangan? Sementara itu, teman dan kerabat Mary sama sekali tidak berpikir ke arah Valentino. Karena menurut mereka, Valentino hanyalah menantu yang tinggal di rumah mertua yang hidup mengandalkan istrinya. Melihat ekspresi Mary, Johan segera membalikkan badannya dan berbicara dengan seorang pemuda di sampingnya, lalu kembali melihat ke arah Mary lagi. Maaf semuanya, kami ingin mencari Tuan Valentino terlebih dahulu. Ujar Johan dengan sopan. Kemudian tampaklah seorang pemuda melangkah keluar dan mengamati sekeliling seperti sedang mencari orang. Pemuda ini adalah manajer penjualan ketika Valentino pergi membeli villa. Astaga, jangan-jangan Tuan Valentino yang mereka sebut itu Valentino. Tiba-tiba seseorang berseru, akhirnya dia teringat bahwa ada orang yang bernama Valentino di villa ini. Tak menunggu orang lain berbicara, Valen Yolanda tertawa di samping, lalu berkata sambil memeluk cucunya. Valentino pecundang itu. Kalau dia bisa membeli villa, maka pembantu di rumahku juga bisa membeli villa. Pak Johan, Tuan Valentino tidak ada di sini. Manajer penjualan sudah mengamati sekeliling, tapi dia tidak menemukan Valentino. Johan tercengang, kemudian dia berbisik. Coba cari lagi dengan teliti. Hari ini adalah hari Tuan Valentino pindah rumah. Bahkan Satpam juga bilang dia melihat Tuan Valentino datang. Manajer penjualan merasa masuk akal, jadi dia pun kembali menjinjitkan kakinya di depan banyak orang dan mengamati orang-orang di kerumunan. Itu orangnya. Manajer penjualan melihat ke belakang kerumunan lalu dia pun berseru sembari membelalakan matanya. Di mana? Tanya Johan dengan semangat. Di sana. Pak Johan, mari kuantarkan ke sana. Manajer penjualan sangat bersemangat, dia pun segera menunjuk jalan. Belasan pria paruh baya berpakaian formal berperilaku seperti anak buah hendak pergi bertemu dengan atasan. Semuanya berjalan menuju kerumunan dengan wajah bersemangat. Bagaimanapun juga, bisa berkenalan dengan orang hebat yang sanggup mengeluarkan uang 200 miliar untuk membeli villa, itu merupakan suatu kehormatan terbesar.
Valen tampak agak heran melihat belasan orang berjalan ke arahnya. "Nyonya, mohon berikan jalan," ujar manajer penjualan dengan sopan, kemudian membawa Johan dan yang lainnya melewati kerumunan. "Apa?" Mary dan yang lainnya tercengang. "Ada apa ini?" Semua orang segera menoleh ke arah Johan dengan perasaan heran. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Johan dan rombongannya. "Bibi Valen, mereka sepertinya pergi ke arah Valentino," ujar pemuda sebelumnya. Wajah Valen tampak muram mendengar perkataan pemuda itu. Dia pun berkata dengan nada kesal. "Aku melihatnya." "Pak Johan, ini Tuan Valentino. Waktu itu aku menandatangani perjanjian dengannya." Begitu melihat Valentino, manajer penjualan segera membalikan badannya untuk memperkenalkan Valentino kepada Johan. "Apa?" Angel, Mary, David dan yang lainnya tampak tercengang. Mary merasa heran, bukankah katanya villa ini disewa oleh Valentino? Untuk apa menandatangani perjanjian? Apakah memang perlu menandatangani kontrak untuk menyewa villa utama ini? "Wah, Tuan Valentino, senang bertemu dengan Tuan." Begitu mendengarnya, Johan langsung mendekat dan menangkupkan tangannya pada Valentino. Namun, tak menunggu Valentino berbicara, mata Johan tampak berbinar dan dia pun berjalan ke samping Valentino. Ini adalah piano buatan khusus dari Bludner. Teksturnya sangat bagus. Setidaknya harganya mencapai 3 miliar, selera Tuan Valentino sangat tinggi," ujar Johan sambil menyentuh permukaan piano. Perkataan Johan membuat semua orang tercengang. Sebelumnya Valentino bilang piano ini seharga 3,36 miliar. Mereka mungkin masih tidak percaya. Namun, Johan itu orang seperti apa? Dia adalah pemimpin daerah perumahan di Jing Oriental. Mana mungkin dia tidak bisa menilai harga sebuah barang. Valen tiba-tiba merasa panik, piano seharga 3 miliaran. Apakah sanggup untuk ganti rugi? Bab 519, Cash Crush. Saat ini Valentino akhirnya menarik kembali tangannya yang tadinya sedang menyeka piano, kemudian memandang Johan dan rombongannya dengan ekspresi mengernyit. "Tuan Valentino, Pak Johan mendengar kalau villa utama sudah ada penghuni baru dan Tuan Valentino pindah rumah hari ini. Jadi dia ingin datang untuk memberikan hadiah, semoga Anda tidak keberatan." Melihat Valentino mengernyit, manajer penjualan ketakutan dan segera memberikan penjelasan. "Hai Pak Johan, maaf sudah merepotkan kalian," ujar Valentino sembari mengangguk. Johan kaget karena mendapat balasan sopan seperti ini. Dia segera menjawab tidak merepotkan. Sementara itu, Mary dan yang lainnya tercengang. Mereka sama sekali tidak punya kesempatan untuk berbicara. "Tuan Valentino, aku khusus menyuruh orang untuk membeli 2 bongkah batu coko dari Gunung Coko dan mencari pengrajin untuk mengukirnya menjadi 2 patung singa. Bisa untuk mengusir roh jahat dan mendatangkan keuntungan kalau diletakkan di depan gerbang, mohon diterima." Johan berbicara dengan sopan kepada Valentino sambil menangkupkan tangannya. Semua orang terkejut. Batu coko merupakan batu yang sangat terkenal. Banyak orang yang membuat batu seperti itu untuk diletakkan di depan rumah. Namun, batu coko asli sangat mahal. Jadi kebanyakan orang hanya mengukir tulisan coko di bagian permukaan batu biasa. Namun, tentunya harga batu coko yang diberikan Johan ini tidak bisa diperkirakan. Valentino merenung sejenak, kemudian berkata, Terima kasih Pak Johan. Tuan Valentino jangan sungkan. Cepat, letakkan patung singa," teriak Johan ke arah gerbang. Bum, bum, bum. Konfeti yang sudah disiapkan sebelumnya dimainkan sekarang. Potongan kertas berwarna-warni berterbangan di udara sehingga suasana menjadi sangat ramai. Kain pada truk besar dibuka dan tampaklah 2 patung singa yang ukirannya sangat halus dan hidup. 2 patung singa berwarna abu-abu muda itu terlihat sangat gagah. Di bagian lehernya diikat bunga merah yang menambah suasana meriah. "Hari ini Tuan Valentino pindah rumah. Semoga Tuan Valentino sukses selalu. Semuanya berjalan lancar dan tambah makmur," teriak Johan. "Hari ini Tuan Valentino pindah rumah. Semoga Tuan Valentino sukses selalu. Semuanya berjalan lancar dan tambah makmur." Para pekerja dan manajer penjualan juga ikut berteriak. Kemudian kedua patung singa diangkat turun dan diletakkan di kedua sisi gerbang. Sampai saat ini, Valen dan yang lainnya terpaksa menerima kenyataan bahwa villa ini memang dibeli oleh Valentino. Mereka bisa meragukan perkataan Angel, tapi Johan adalah pemimpin daerah perumahan di Jing Oriental. Mana mungkin dia bekerja sama dengan Valentino untuk menipu orang. "Mary, sebenarnya apa yang terjadi? Valentino sanggup membeli villa seperti ini?" bisik seseorang. Mary menggertakkan giginya, dia tidak ingin mengakuinya.
Tapi kenyataan sudah ada di depan mata dan pemimpin daerah perumahan di Jing Oriental juga datang secara pribadi. Mary tidak bisa berdalih. Om, Valentino yang membelinya. Jawab Mary sembari mengangguk. Sesti? Valen sangat terkejut dan wajahnya sontak menjadi pucat. Tatapan semua teman dan kerabat Mary terhadap Valentino langsung berubah. Bagi teman dan kerabat Mary, mereka tidak perlu tahu bagaimana Valentino mendapatkan uang. Mereka hanya tahu Valentino sanggup membeli villa seperti ini. Jadi dia layak disanjung. Wah, Mary mendapat menantu yang baik. Angel menikah dengan suami yang baik. Ketika mereka menikah, aku sudah tahu kalau Valentino bukan orang biasa. Ternyata memang sesuai dugaanku. Ketika mereka menikah, sepertinya dia tidak datang, kan? Semua orang berbisik, tapi tidak ada satupun orang yang mengejek. Uang muka untuk membeli villa ini lumayan mahal, kan? Ujar seseorang dengan nada iri. Johan menatap wanita yang berbicara, kemudian menjelaskan. Maaf Nyonya, aku tidak tahu berapa uang mukanya. Karena Tuan Valentino membayar secara tunai semuanya sebesar 268 miliar. Begitu mendengarnya, semua orang tercengang. Cash keras, sebesar 268 miliar. Astaga, sebenarnya dari mana Valentino mendapatkan uang sebanyak itu? Mary dan suaminya tampak membelalakan mata, Angel juga terkejut hingga menutup mulutnya. Valen dan orang di sampingnya juga tercengang hingga tidak bisa berkata-kata. Pantas saja sebelumnya Valentino bilang Valen tidak perlu ganti rugi atas kerusakan piano itu. Ternyata karena Valentino sama sekali tidak peduli terhadap uang 200 juta itu. 268 miliar, bahkan 1% dari itu sudah bisa untuk membeli banyak piano. Tatapan semua orang terhadap Valentino menjadi semakin kagum. Tuan Valentino, hari ini adalah perjamuan Anda pindah rumah. Kami tidak mengganggu lagi. Aku pamit dulu. Ini kartu namaku. Kita berbincang lain waktu lagi. Johan meletakkan sebuah kartu nama, kemudian berpamitan dengan Valentino. Valentino mengucapkan terima kasih sembari mengangguk, sementara Johan mengayunkan tangannya karena terkejut melihat sikap ramah Valentino. Setelah rombongan Johan pergi, seluruh villa pun menjadi hening. Bahkan anak kecil juga merasakan keanehan suasana. Mereka segera bersembunyi di belakang orang tua mereka dan tidak berani sembarang lari lagi. Semua orang melihat ke arah Valentino. Sedangkan Valentino hanya melirik Valen sekilas, kemudian berjalan menuju piano. Karena itu adalah piano yang disiapkannya untuk Angel, meski tidak bisa digunakan lagi, Valentino juga ingin menyimpannya. Valen ketakutan hingga gemetaran ketika melihat tatapan Valentino, dia mundur 2 langkah, kemudian menenangkan diri dan melangkah mendekati Valentino. Valentino, maaf. Meskipun enggan, Valen tetap meminta maaf kepada Valentino. Valentino bisa mengeluarkan 200 miliar dengan santai. Semengerikan apa identitasnya ini? Valen berani membentak Valentino yang hidup mengandalkan istri, tapi dia tidak berani bersikap lancang terhadap Valentino yang bisa mengeluarkan uang 200 miliar. Valentino melambaikan tangannya, dia sama sekali tidak peduli terhadap Valen. Manusia berteman dengan sesama jenisnya. Valentino sudah sangat memahami teman dan kerabat Mary. Awalnya mereka semua ingin mendekatkan hubungan dengan Valentino, tapi Valentino tidak menghiraukan mereka, jadi mereka terpaksa menyerah dan memalingkan perhatiannya pada Angel. Angel, kamu sangat beruntung. Angel, bantu aku lap piano. Panggil Valentino dengan wajah mengernyit. Baik. Angel segera berjalan mendekat, dia juga sangat benci terhadap orang-orang yang bermuka dua. Mereka tercengang, kemudian mulai menyanjung Mary. Mary, hebat sekali. Dulu hubungan kita agak renggang, mulai sekarang kita harus lebih sering bergaul. Hei, Kak Mary, belakangan ini putraku bangun perusahaan, dananya agak kurang. Mary? Semua orang mengepung dan terus berbicara dengan Mary dan suaminya. Dulu Mary pasti sangat menikmati perasaan seperti ini, tapi sekarang dia merasa lelah untuk menghadapinya. Melihat Mary juga bersikap dingin, meski bermuka tembok, orang-orang itu juga tahu melihat kondisi, jadi mereka pun segera berpamitan dan pergi. Saat ini seluruh halaman villa hanya tinggal Valentino, Angel, Mary, dan suaminya. David dan Mary saling bertatapan, lalu mereka berjalan ke arah Valentino. Mary merenung sejenak, kemudian bertanya. Valentino, villa ini? Valentino mengelap air pada piano dengan handuk, dia sama sekali tidak memedulikan Mary. Saat ini, Angel juga merasa penasaran dan kaget. Waktu di pesta, Valentino mengeluarkan uang sebesar 200 miliar untuk membeli kalung kristal. Sekarang dia juga membeli villa utama ini dengan membayar tunai sebesar 268 miliar. Kalau ditambahkan, jumlahnya mencapai 400 miliar.
Sebenarnya Valentino mendapatkan uang ini dari mana? Bab 520, Tuan Muda Chris kembali. David juga tidak bisa bersabar lagi, dia pun bertanya. Valentino, sebenarnya apa yang terjadi? Karena David sudah angkat bicara, Valentino tetap menjaga harga dirinya. Dia berdiri perlahan, lalu menatap ke arah Mary dan David. Aku tidak tahu kenapa kalian sangat mendambakan keluarga Wijaya kota Kamer. Yang bisa diberikan oleh keluarga Wijaya kepada Angel, aku juga bisa memberikannya, atau bahkan lebih banyak dari keluarga Wijaya. Valentino berbicara dengan tenang, kemudian berjalan masuk ke dalam villa. Meninggalkan 3 orang dalam kondisi terdiam. Ibu harus mengubah sikap ibu terhadap Valentino. Meski Valentino tidak bisa memberiku semua itu, aku tetap menyukainya. Ujar Angel, kemudian ikut masuk ke dalam villa. David merenung cukup lama, kemudian dia menghela napas, lalu menatap Mary dengan ekspresi tak berdaya. Mary berbisik dengan wajah memerah. Mana ku tahu, dia bisa membeli villa seperti ini dengan membayar semuanya secara tunai. Meski Valentino tidak sanggup, kamu juga tidak boleh memisahkan mereka berdua hanya karena keluarga Wijaya kaya dan berkuasa. Tindakanmu itu tak lain adalah menjual putrimu sendiri. Ujar David sembari menggeleng. Kali ini Mary tidak membantah lagi. Pada pukul 8 malam, di Bandara Internasional Cotaneo, aula penjemputan yang biasanya ramai, sekarang tampak sangat hening. Karena saat ini di aula penjemputan ada ratusan pengawal berbaju hitam. Pengawal-pengawal itu tidak berbicara, wajah mereka juga tidak berekspresi, mereka memberi kesan tegas dan kejam, sehingga orang-orang yang datang menjemput terpaksa bersembunyi di samping. Di bagian paling depan dari ratusan pengawal, ada beberapa orang yang berdiri dengan tenang. Esti? Sepertinya itu Louis dari keluarga Brianto. Juga ada beberapa anak orang kaya yang terkenal di kota Neo. Benar, itu dia. Tapi siapa orang di sampingnya yang usianya agak tua? Sepertinya aku tidak pernah melihatnya. Tapi posisinya lebih ke depan dibandingkan dengan Tuan Muda Louis, seharusnya kedudukannya lebih tinggi dari Tuan Muda Louis. Semua orang merasa heran, tetapi dilihat dari kondisi rombongan Louis, mereka jelas datang untuk menjemput orang. Namun, orang berstatus seperti apa yang bisa dijemput langsung oleh Louis? Berem? Pesawat mendarat, semua penumpang turun perlahan. Saat ini, terus-menerus ada orang yang berjalan keluar dari pintu penjemputan. Di antaranya ada seorang pemuda berusia 20-an tahun berjalan keluar dengan wajah tanpa ekspresi. Pemuda ini memiliki tinggi sekitar 180 cm, berambut pendek, ekspresinya sangat tegas. Wajahnya tampan dan mengeluarkan aura berwibawa. Dia mengenakan seragam khusus yang membuat badannya terlihat semakin gagah. Kesan pertama yang diberikan pemuda ini adalah dominan. Sangat dominan dan berwibawa. Aura dominan seperti itu membuat penumpang di sekitarnya menjaga jarak dengannya dan bahkan tidak berani berjalan di depannya. Pemuda itu duluan keluar dari pintu penjemputan tanpa membawa barang apapun. Selamat atas kepulangannya, Tuan Muda Chris. Yohanes mendekatinya dan memberi hormat. Selamat atas kepulangannya, Tuan Muda Chris. Ratusan pengawal di belakang juga memberi hormat. Ratusan pengawal berseru secara serentak, suara mereka membuat orang-orang di aula penjemputan tercengang. Louis dan beberapa anak orang kaya terkenal di kota Neo juga langsung berlutut dengan satu kaki, kemudian berseru sambil menangkupkan tangan. Tuan Muda Chris! Semua orang terkejut. Louis yang latar belakangnya begitu mengerikan dan sikapnya arogan, bisa-bisanya menyapa seorang pemuda sambil berlutut dengan satu kaki. Kalau begitu, latar belakang pemuda yang dipanggil Tuan Muda Chris itu. Sebagian orang tiba-tiba teringat akan sebuah nama, kemudian mereka tertegun. Pemuda yang pernah menggemparkan seluruh kota Neo, semua generasi kedua kota Neo harus berlutut dengan satu kaki ketika bertemu dengannya. Orang itu adalah raja yang sesungguhnya. Tuan muda yang berandalan seperti Louis langsung menjadi kaki tangan saat berada di hadapan orang ini. Tuan muda pertama grup Nagasan, Chris Nagasan. Chris mendongak, seolah-olah semua yang dilakukan oleh Yohanes dan Louis memang sudah seharusnya. Tuan muda Chris, mobil sudah disiapkan. Ujar Yohanes dengan penuh hormat. Chris mengangguk, lalu berjalan menuju pintu dengan langkah yang sangat stabil. Shoot! Shoot! Ratusan pengawal membalikan badan secara serentak, kemudian berjalan keluar dari aula penjemputan mengikuti Chris. Hingga saat ini, penumpang di pintu penjemputan baru berani berjalan keluar dari pintu penjemputan. Di depan pintu, sudah ada rombongan mobil panjang yang sedang menunggu.
Total ada 30 sedan Mercedes-Benz S-Class hitam yang mengepung sebuah Lincoln hitam panjang. Yohanes membuka pintu mobil Lincoln, kemudian mempersilahkan Chris masuk. Setelah Chris masuk ke dalam mobil, ratusan pengawal berbaju hitam dan Louis segera masuk ke mobil. Rombongan mobil melaju perlahan menuju Villa Cloud. Di mana Angel? Chris duduk di barisan belakang, nada bicaranya tenang, tetapi memberi kesan penuh penantian. Yohanes berpikir sejenak, kemudian menjawab. Tuan muda Chris, Tuan Arvin berpesan, dia menyuruhmu untuk tidak bertindak gegabah. Dia ingin memberitahumu sesuatu secara tatap muka. Yohanes berbicara dengan hati-hati sambil mengamati ekspresi Chris. Seminggu lagi dia akan ulang tahun, aku ingin mempersiapkan acara ulang tahun yang tak terlupakan untuknya. Ujar Chris setelah merenung sejenak. Yohanes mengangguk, kemudian menjawab dengan berhati-hati. Tuan muda Chris, kita pulang dulu untuk bertemu dengan Tuan Arvin dulu, baru kita bahas masalah selanjutnya. Chris mendongak, kemudian mengangguk tanpa berbicara. Yohanes sangat terkejut. 5 tahun yang lalu, Chris tidak mungkin mendengar saran orang lain. Dia akan segera melakukan hal yang ingin dilakukannya, siapapun tidak ada yang bisa menghentikannya. Sepertinya setelah tinggal beberapa tahun di segitiga emas Venus, Chris menjadi semakin dewasa. Hari mulai gelap. Di dalam villa utama perumahan di Jing Oriental juga tampak hening. Kamera inframerah bekerja tanpa suara, lampu di halaman juga menyala. Angel berjalan mondar-mandir di dalam kamar dengan semangat. Sambil berjalan, dia bergumam sendiri. Ini villa seharga 200 miliar lebih itu. Astaga, rasanya seperti sedang bermimpi. Valentino duduk diam sambil melihat Angel dengan wajah tersenyum sambil minum teh. Awalnya Mary tidak ingin mereka berdua tinggal sekamar, tapi David menahannya. Mereka tinggal di villa Valentino. Valentino tentunya berhak berbicara di rumah ini. Mereka tidak berani bertindak berlebihan. Mary terpaksa menyerah, membiarkan Valentino dan Angel tinggal sekamar. Kamar ini 90% kedap suara. Biarpun kita memainkan musik DJ di kamar, juga tidak akan mengganggu ayah dan ibu. Ujar Valentino sambil menatap Angel dengan penuh makna. Apa maksudnya? Angel tercengang. Maksudnya? Valentino berhenti sejenak, kemudian lanjut berkata. Maksudnya apapun yang kita lakukan, tidak akan mengganggu mereka. Angel langsung mengerti, kemudian dia menatap Valentino dengan ekspresi canggung. Sekarang mereka berdua tinggal sekamar. Valentino adalah suami sah dari Angel, meskipun Valentino ingin melakukan sesuatu, Angel juga tidak berhak untuk menolak. Angel, kamu tidak punya penyakit kan? Valentino tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Angel dengan serius. Penyakit apa? Kamu yang punya penyakit! Angel mencabikkan bibirnya sambil menatap Valentino dengan marah. Aku merasa kamu dalam hal itu, singkat kata adalah tidak memiliki gairah seksual. Valentino tetap menatap Angel dengan serius.